Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra beserta keluarga. Kita doakan beliau dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ala Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segam Gresik. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah musibah fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh salihah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Haji Muhammad Muslaini dan juga kepada Al-Ustaz Abdul Muti, hadirin, utamanya kepada tim khidmat Majelis Rasulullah SAW yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tes bisa. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Ratibul Haddad. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Aku mulai dengan menyebut nama Allah dan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dan dengan Ar-Rahim yang Maha Penyayang, yang selalu berbuat baik terhadap hamba-hambanya. Kita masih membahas tentang Bismillah. Dikatakan di sini tambihun, pemberitahuan atau pengingat. Tutlabu, disunatkan. Al-basmalatu, membaca Bismillah. Inda qiraati kulli suratin, ketika kita membaca setiap surat. Surat apa saja kita disunatkan ketika membaca Al-Quran untuk didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min suwaril Quran, dari beberapa surat yang ada di Al-Quran. Wa tajibu, dan wajib, inda tilawatil Fatihah, ketika membaca Fatihah fi sholati, di dalam sholatnya. Cuma membaca Bismillah di dalam sholat ketika membaca suratul Fatihah, ini hukumnya enggak sunnah lagi, hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah. Wa tahrumu, dan haram, inda iftitahi surati Bara'ah, dan haram membaca Bismillah ketika memulai membaca surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Bara'atun minallahi, gitu ya. Itu inda Ibnu Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar. Cuma menurut Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini sama ulama Syafi'iyah juga, ya. Wa tukrahu, dan dimakruhkan inda Romli, menurut Imam Romli. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar haram hukumnya membaca Bismillah,
di awal surat Baro'ah. Menurut Imam Romli, hukumnya cuma makruh, nggak haram. Wa tukrahu, dan dimakruhkan membaca bismillah fi athnaiha, di tengah-tengahnya surat Baro'ah, inda Ibnu Hajar, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau di tengah-tengah kita habis membaca surat Al-Baro'ah, di tengah-tengah kita berhenti, kemudian kita sambung lagi dengan memulainya membaca bismillah, ini hukumnya makruh menurut Imam Ibnu Hajar. Wa tustahabbu, dan disunatkan membaca bismillah fi athnaiha, di tengah-tengahnya surat Baro'ah, indar Romli, menurut pendapat Imam Romli. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar di awalnya haram, Imam Romli di awalnya makruh. Kalau di tengah-tengah menurut Ibnu Hajar makruh, kalau di tengah-tengah menurut Imam Romli hukumnya sunnah. Ya, inilah ulama. Jadi biasa yang bertentangan itu Ibnu Hajar sama Imam Romli. Kalau Nawawi sama Imam Rafi'i, nah, ada masing-masing. Ya. Wal ba, adapun huruf ba, ba dari Bismillahirrahmanirrahim, yaitu lil musahaba, untuk menyertai ma'at tabarruki, dengan mengambil keberkahan. Jadi seakan kita mengucapkan, saya mulai pekerjaan ini dengan menyertakan dan mengambil barokah pakai nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau minum, ya kan? Kita mau minum, membaca bismillah. Nah, maksudnya saya mulai ini minum dengan menyertakan dan mengambil berkah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan nggak bakal ikut minum. Cuma kalau kita nggak baca bismillah, maka setan pun ikut minum. Maka yang diriwayatkan Abu Hurairah itu pernah melihat dua iblis, dua setan. Satunya gemuk, necis, satunya kurus, kering, kurang vitamin. Ya. Ditanya oleh Abu Hurairah, wahai iblis, kenapa kamu ini? Kok kurus kering? Wahai Abu Hurairah, kata iblis, aku ini sama ditugaskan oleh iblis, katanya. Cuma kebetulan yang aku ikutin ini orangnya selalu bismillah. Mau sisir rambut, bismillahirrahmanirrahim. Maka setannya pun akhirnya dalam keadaan apa? Acak-acakan. Mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya setannya mau minum bismillah, mau makan bismillah, akhirnya kurus kering. Setannya kenapa? Karena ikut sama orang yang selalu membaca bismillah. Kemudian Abu Hurairah kembali bertemu dengan setan yang gemuk necis. Ditanya, wahai iblis, kamu ini kenapa beda dengan temanmu? Apa kata iblis? Wahai Abu Hurairah, ketahuilah, aku ini bersama orang yang ketika minum nggak baca bismillah, ketika makan nggak baca bismillah, pakai baju nggak baca bismillah, ketika mau sisir rambut nggak baca bismillah, maka aku gemuk, katanya setan itu. Ya, makanya minta maaf ya, kalau mau berkumpul sama istri jangan sampai nggak baca bismillah. Sebab kalau nggak baca bismillah, di situ ikut andil siapa? Setan. Makanya baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, kusiratil ba' fil basmalah ta'liman litawassul ilallah wa ta'alluq bi asma'i bi kasril janah wal khudu'il qalbi wa dullul ubudiyah. Ulama mengatakan, kenapa sih baknya bismillah kok di kasroh? Kok enggak bismillahirrahmanirrahim? Kan terserah, kan enggak ada kasrohnya, enggak ada harokannya asalnya. Bak titik, kita harokati basmalahirrahmanirrahim enggak masalah juga. Bismillahirrahmanirrahim enggak masalah juga.
Makanya kita mulai dengan basmalah kan gitu. Mari kita mulai dengan dibuka dengan basmalah. Ulama mengatakan kenapa baknya bismillah ini di kasroh. Nah, ini ta'liman pengajaran lit tawasuli untuk berusaha menyampaikan diri kepada Allah bikasril janabi dengan merendahkan hati, dengan rendah hati. Jadi orang kalau pengen sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau berusaha menyampaikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya harus menghinakan dirinya, ya. Mendudukkan posisinya sebagai hamba. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, Al-Fatinu Dzut Tamyizi. Orang yang cerdas, orang yang pandai, itu orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendudukkan posisi dirinya. Dirinya seorang hamba. Seorang hamba selama-lamanya tidak bakal naik ke makom sayyid. Walaupun dia orang ahli ibadah, walaupun dia macam-macam kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetap dia seorang hamba. Nggak punya apa-apa hamba ini. Sifatnya hamba nggak punya apa-apa. Seluruhnya milik sayyidnya. Milik tuannya. Ilmu milik tuannya. Ibadah milik tuannya. Harta milik tuannya. Kesehatan milik tuannya. Kesempatan milik tuannya. Semuanya milik tuannya. Makanya ketika kita berada di posisi kebaikan seperti saat ini, maka banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesempatan kita, bukan karena waktu kosong kita, semata-mata itu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka orang yang ingin menyampaikan dirinya kepada Allah, syarat utama, syarat mutlak, yaitu harus merendahkan hati. Harus mendudukkan posisi sebagai hamba. Tidak punya apa-apa, semuanya milik sayyidnya. Makanya ketika ditanya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ya Musa, bi ayyi syai'in ittakhadtu kaliman. Wahai Musa, sebab apa sih aku menjadikan dirimu kalimullah, orang yang bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Wahai Allah, tentu Engkau yang mengetahui daripada diriku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, inni nazartu fi qulubi ibadi wa lam ara qalban ashadda tawadduan minka. Falihada istafaituka birisalati wa bikalami. Wahai Musa, kata Allah, ketika aku memandang hati-hati hambaku, tidak ada satupun hamba yang paling tawadhu, tidak ada satupun hamba yang paling menghinakan dirinya, kecuali dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan dirimu sebagai kalimullah, dan aku jadikan dirimu sebagai utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu orang yang dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendudukkan posisinya sebagai hamba. Ibadah yang ibadah Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam berzikir yang berzikir Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat yang membaca salawat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hamba nggak punya apa-apa, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya Allah, seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah membahas kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim ismani mustaqan min Ar-Rahman alal wajhil mubalaghah fil fi'li. Kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini diambil dari kalimat Ar-Rahmah. Ya. Diambil dari kalimat Ar-Rahmah. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah.
Dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Ar-Rahman ini khusus kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Orang kafir mendapatkan kasih Allah Subhanahu wa taala, orang munafik, orang ahli maksiat, seluruhnya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetap dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dikasih nikmat segala macam ya. Sedangkan Ar-Rahim ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita semua dimatikan Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daimil ihsani, yaitu ay annahu daimul tafadzul ala abidi subhanahu wa ta'ala, ay anna tafadzalahu mustamilun abada wazan lan qata fihi. Ya, jadi daimil ihsan, Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat kebaikan. Selalu Allah Subhanahu wa taala ini berbuat kebaikan kepada hambanya. Apapun yang menimpa hambanya, hakikatnya itu kebaikan bagi hambanya. Oh, Nabi Muhammad mengatakan, innallaha la yaqdi law qadwan illa kana khairan lahu. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memutuskan satu keputusan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menentukan satu ketentuan terkecuali itu merupakan yang terbaik untuk hambanya. Apapun musibah jenis macamnya, itu merupakan salah satu sifat rahman Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Alhamdulillah, yaitu ungkapan rasa syukur si musannif atau penyusun kitab ini mengungkapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ilmu, satu nadoman yang ada di otaknya. Jadi orang sebelum mengarang kitab atau sebelum menulis nadoman pasti sudah ada di otaknya. Nah, si musannif atau pengarang kitab ini mengucapkan alhamdulillah, yaitu sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah ini luar biasa. Cuma kadang-kadang kita ini melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bangun tidur. Sering sekali kita melupakan nikmat bangun tidur. Bangun tidur merupakan nikmat yang luar biasa. Coba kalau tidur kebablas. Ya kan? Tidur kebablas. Nah, cuma jarang sekali kita syukuri. Setelah bangun tidur lupa kita. Padahal seharusnya itu kita syukuri. Makanya di antara doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kembali setelah Allah mematikannya. Jadi tidur itu ibaratnya mati. Ya. Orang tidur dikasih uang 1 M nggak bakal mau. Ya. Coba kalau sampean bangun, mau nggak kira-kira? Kalau ada yang nggak mau berarti urat sarafnya ada yang putus, ya kan? Orang dikasih uang 1 M kok nggak mau, berarti sarafnya ada yang putus. Kecuali orang tidur 1 M sampai hadapkan di matanya, ya, tetap nggak mau. Kenapa? Karena tidur. Nah, kalau sudah bangun, makanya banyak-banyak alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kelak yaumil qiyamah dipanggil duluan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang selalu muji. Kata Nabi, awwalu man yud'a ilal jannah alhammaduna. Pertama kali orang yang dipanggil oleh Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala alhammaduna, yaitu orang yang selalu bersyukur. Ya. Dimarahin orang alhamdulillah. Dikasih kopi alhamdulillah. Yang sering lupa kita ini. Ya kan? Padahal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sering sekali kita lupakan. Nikmat kesehatan. Ini luar biasa.
Makanya kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas afsiha wal farah. Ada dua kenikmatan yang sering sekali diabaikan oleh manusia. Yang pertama yaitu kesehatan. Jarang sekali kita ini mensyukuri nikmat sehat. Kalau sudah sakit, ya Allah, kan gitu. Baru sadar. Ketika masih sehat, lupa kita mensyukuri untuk mengungkapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maghbunun fihi makatsirun nas afsiha, yang pertama sehat, yang kedua wal faragh, waktu luang. Ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-qadimil awwali, insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Mudah-mudahan panjang umur Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.